Shalom Bapak Ibu. Ini sharing firman saya akan membahas satu prokurator Bapak Ibu. Di dalam sejarah kekaisaran Romawi, seorang prokurator adalah pejabat yang ditunjuk oleh kaisar untuk mengelola wilayah tertentu, terutama urusan pajak, administrasi, keamanan dan hukum. Kata ini berasal dari bahasa Latin prokurator, yang berarti pengelola atau wakil yang mengurus segala sesuatu atas nama tuannya, Bapak Ibu. Di tanah Yudea pada zaman Perjanjian Baru, para prokurator Romawi memerintah atas nama Kaisar Romawi setelah wilayah itu berada di bawah kontrol langsung Roma, Bapak Ibu. Mereka berkedudukan di Kaisarea Maritima, tetapi sering datang ke Yerusalem pada hari-hari raya besar untuk mencegah pemberontakan, Bapak Ibu. Tokoh-tokoh seperti Pontius Pilatus sangat terkenal karena keterlibatannya di dalam pengadilan terhadap Kristus ini. Nah, apa tugas seorang prokurator, Bapak Ibu? Tugas mereka itu meliputi mengumpulkan pajak. Roma hidup dari pajak prokurator yang memastikan emas, gandum, dan upeti itu mengalir ke kekaisaran, Bapak Ibu. Yang kedua adalah menjaga ketertiban. Mereka memimpin pasukan tambahan Romawi dan meredam pemberontakan di sini. Yang ketiga menjadi hakim. Mereka memiliki kuasa menjatuhkan hukuman mati. Karena itu para imam Yahudi membawa Yesus kepada Pilatus, sebab Sanhedrin tidak memiliki kuasa penuh untuk mengevakuasi, Bapak Ibu. Dan yang terakhir menjadi wakil kaisar ini. Mereka membawa wajah Roma ke tanah suci Israel, dan seringkali wajah itu dingin, keras, dan arogan, Bapak Ibu. Kronologi prokurator Romawi di Yudea ini, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah Koponius, yang memerintah pada tahun 6 sampai 9 Masehi, Bapak Ibu. Setelah Herodes Arkelaus dibuang, Yudea dijadikan provinsi Romawi. Koponius menjadi prokurator pertama. Kekasannya memulai sistem pemerintahan langsung Roma di Yudea. Masa pemerintahannya memicu sensus terkenal yang menimbulkan pemberontakan Yudas dari Galilea, Bapak Ibu. Dari sinilah lahir gerakan Selot. Dampaknya Roma mulai menginjakkan sepatu besinya di tanah perjanjian, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, Marcus Ambifulis, yang memerintah tahun 9 sampai 12 Masehi ini. Pemerintahannya relatif tenang. Kekhasannya stabilitas administratif, tidak terlalu tercatat konflik besar. Kadang sejarah tidak diingat karena kejahatan besar, melainkan karena kebisuan, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, Annius Rufus. Ini memerintah tahun 12 sampai 15 Masehi. Kekasannya memerintah saat akhir kehidupan Augustus dan merupakan masa transisi menuju pemerintahan Kaisar Tiberius, Bapak Ibu. Yang keempat, Valerius Gratus, 15 sampai 26 Masehi. Kekasannya sering mengganti imam besar Yahudi, menunjukkan bagaimana Roma mengendalikan agama demi politik, dan dialah yang mengangkat Kayafas, Bapak Ibu. Dampaknya Bait Allah mulai dipolitisasi, Bapak Ibu. Tahun 926 sampai 36 Masehi, ini 26 sampai 36 Masehi, Pontius Pilatus. Inilah prokurator yang paling terkenal. Kekasannya keras terhadap Yahudi, membawa simbol-simbol Romawi ke Yerusalem ini, Bapak Ibu.
menggunakan dana bait Allah untuk proyek saluran air, dan berkali-kali bentrok dengan rakyat ini. Peristiwa terbesar pada masanya adalah pengadilan Yesus. Pilatus berkata, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Tetapi ia tetap menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Ia memiliki kuasa politik, tetapi tidak memiliki keberanian moral. Ironi Pilatus, tangannya mencuci air, tetapi sejarah tidak pernah mencuci namanya, Bapak Ibu. Keenam, Marselius 36-37 Masehi, masa pemerintahannya. Pengganti sementara setelah Pilatus dipanggil ke Roma ya. Kekasannya, masanya singkat, dan ini hanya masa transisional, Bapak Ibu ya. Yang kemudian digantikan oleh Marulius 37-41 Masehi. Kekasannya, masa pemerintahan Caligula ini ya. Ketegangan muncul ketika Caligula ingin patung dirinya ditempatkan di bait Allah. Hampir terjadi perang agama yang besar ini, Bapak Ibu. Masa Raja Boneka ini kembali. Tahun 41-44 Masehi, Roma memberi wilayah kepada Herodes Agrippa. Setelah kematiannya, sistem prokurator dikembalikan lagi, Bapak Ibu. Kini, Cuspius Fadus 44-46 Masehi. Kekasannya menghadapi nabi palsu dan gerakan mesianik, menumpas pemberontakan dia. Yang kesembilan, Tiberius Julius Alexander 46-48 Masehi. Kekasannya berdarah Yahudi tetapi mendukung Roma dan menindas pemberontakan dengan keras. Ironinya, ada orang yang lahir dekat Mesbah tetapi jiwanya tinggal di istana kekaisaran, Bapak Ibu. Yang ke-10, Ventidius Cumanus 48-52 Masehi. Kekasannya, konflik besar antara tentara Romawi dan rakyat Yahudi, dan kerusuhan meningkat tajam pada masa dia memerintah, Bapak Ibu. Yang ke-11, Antonius Felix 52-60 Masehi. Tokoh penting di dalam kisah para rasul, ya. Kekasannya korup dan brutal, menahan Rasul Paulus selama 2 tahun demi suap ya. Ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut. Tetapi takut tidak sama dengan bertobat ini, Bapak Ibu. Yang ke-12, Porcius Festus 60-61 Masehi. Kekasannya, ia dianggap lebih tegas dan lebih adil daripada Felix. Ia berusaha menata kembali kekacauan pemerintahan sebelumnya ya. Ia mencoba menjaga hubungan baik dengan orang Yahudi tanpa terlalu korup seperti Felix, dan menurut catatan sejarah Josephus dan komentar Alkitab, Festus dikenal lebih conscientious ya, atau lebih bertanggung jawab sebagai penguasa. Namun Festus tetap seorang politisi Romawi, Bapak Ibu. Ia masih berusaha mengambil hati pemimpin Yahudi. Karena itu ia sempat berkata kepada Paulus, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem untuk diadili di sana di hadapan perkara ini? Di hadapanku tentang perkara ini?" Kisah 25:9. Tetapi perkataan Festus paling terkenal adalah setelah Paulus naik banding kepada Kaisar. "Engkau telah naik banding kepada Kaisar. Kepada Kaisar engkau harus pergi." Ini di Kisah 25:12, Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa Festus sebenarnya tidak menemukan kesalahan berat pada Paulus ya. Bahkan kemudian ia mengakui bahwa Paulus tidak melakukan sesuatu yang layak dihukum mati, Bapak Ibu. Tetapi karena tekanan politik dan tuntutan orang Yahudi, ia memilih mengirim Paulus ke Roma setelah Paulus naik banding kepada Kaisar Nero, Bapak Ibu. Yang ke-13, Lucius Albinus 62-64 Masehi. Kekasannya, pemerintahannya lemah dan kejahatan serta pemberontakan meningkat di sini. Yang ke-14, Caesius Florus 64-66 Masehi. Kekasannya sangat kejam dan korup, menjara bait Allah dan membantai warga sipil dia. Dampaknya, pemerintahannya memicu pemberontakan Yahudi yang besar tahun 66 Masehi.
Dan akhirnya Yerusalem dihancurkan tahun 70 Masehi oleh Titus. Bait Allah terbakar, Bapak Ibu. Ketika tahta Roma berdiri di tanah perjanjian, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, ada sesuatu yang mengerikan ketika manusia itu diberi kuasa tanpa takut akan Allah. Roma datang dengan pedang. Israel memiliki Taurat. Tetapi di antara pedang dan Taurat, berdirilah para prokurator. Mereka duduk di kursi pemerintahan, tetapi banyak dari mereka tidak pernah mengerti tanah yang mereka injak ini. Mereka berjalan di Yerusalem, tetapi tidak mengenal air mata para nabi ini. Mereka melihat bait Allah, tetapi tidak pernah melihat kemuliaan Allah, Bapak Ibu. Mereka menghitung pajak, tetapi gagal menghitung jiwa manusia. Dan bukankah dunia masih penuh prokurator seperti ini? Orang-orang yang pandai mengelola sistem, tetapi gagal mengelola hati, Bapak Ibu. Orang-orang yang memegang palu hukum, tetapi kehilangan nurani. Pilatus dan baskom air. Lihatlah Pontius Pilatus. Ia berdiri di depan sang kebenaran. Ia berbicara langsung dengan anak Allah. Tetapi ia lebih takut kehilangan jabatan daripada kehilangan jiwa. Ia mencuci tangan, Bapak Ibu. Betapa banyak orang modern juga mencuci tangannya. Aku hanya menjalankan sistem. Aku hanya ikut aturan. Aku hanya takut kehilangan posisi. Pilatus mengajarkan air tidak pernah bisa membersihkan hati yang pengecut ini, Bapak Ibu. Felix yang gemetar. Lalu datanglah Antonius Felix. Ketika Rasul Paulus berkhotbah, Felix gemetar. Bayangkan itu, seorang pejabat Romawi takut kepada seorang tahanan. Mengapa? Karena kebenaran selalu lebih besar daripada kekuasaan, Bapak Ibu. Pedang bisa membungkam mulut, tetapi tidak bisa membungkam hati nurani ini. Florus dan api penghakiman. Dan akhirnya datanglah Cassius Florus, Bapak Ibu. Keserakahannya membongkar bangsa, ya. Dosa seorang pemimpin bisa menjadi api bagi satu generasi ini. Yerusalem jatuh bukan hanya karena Roma kuat, tetapi karena manusia terus menolak suara Allah, Bapak Ibu. Tetapi di tengah semua itu, di tengah parade gubernur, politik, pajak, darah, dan salib, muncullah seorang tukang kayu dari Nazaret. Tidak memiliki istana, tidak memiliki tentara, tidak memiliki kursi pemerintahan. Namun 2000 tahun kemudian, nama Pilatus dikenang karena bertemu Yesus. Bukan Yesus yang terkenal karena Pilatus. Kerajaan dunia selalu sementara, Bapak Ibu. Tetapi kerajaan kekal, kerajaan Allah selalu kekal. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dunia terus melahirkan prokurator, yaitu orang-orang yang menguasai sistem tetapi kehilangan jiwa, Bapak Ibu. Tetapi Kristus memanggil kita bukan hanya menjadi penguasa keadaan, melainkan penjaga kebenaran. Sebab pada akhirnya setiap tahta Romawi akan runtuh, setiap istana akan menjadi debu, setiap jabatan akan selesai, tetapi satu pertanyaan akan tetap bergema sampai kekekalan. Apa yang engkau lakukan terhadap Yesus yang disebut Kristus?